replikasi dan peran virus dalam kehidupan. Bila sebelumnya kita telah belajar menganalisis struktur virus, pada hari ini kita akan membahas dan menganalisis replikasi virus melalui siklus litik dan siklus lisogen. Replikasi virus merupakan proses pembentukan dan perbanyakan komponen-komponen virus. Proses ini hanya bisa berlangsung di dalam sel inangnya karena virus tidak bisa membuat partikel ini sendiri. Siklus litik atau daur litik. Daur litik terdiri atas 5 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahap adsorpsi, tahap injeksi, tahap sintesis, tahap perakitan, dan tahap lisis. Fase yang pertama yaitu fase adsorpsi atau tahap pelekatan, ditandai dengan melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri atau sel inang. Virus dapat menempel karena memiliki reseptor pada ujung-ujung serabut ekor. Selanjutnya, virus akan mengeluarkan enzim lisozim agar terbentuk lubang pada dinding sel inang atau sel bakteri. Setelahnya, kapsid virus akan memompa asam nukleat agar masuk ke dalam sel inang. Fase ini dinamakan fase injeksi atau tahap penetrasi. Selanjutnya yaitu sintesis atau tahap replikasi. Dalam tahapan ini, DNA virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk menghancurkan DNA bakteri. Setelah itu, DNA virus akan mereplikasi diri dengan jalan memperbanyak diri membentuk DNA virus. Selanjutnya, DNA virus tersebut akan melakukan sintesis protein menggunakan ribosom bakteri dan enzim-enzim bakteri untuk menjadikannya sebagai kapsid virus. Kapsid yang disintesis mula-mula terpisah antara bagian kepala, ekor, dan serabut ekor, untuk kemudian dirakit dan memasuki fase litik. Selanjutnya yaitu tahap lisis atau tahap pelepasan, di mana kapsid yang telah disintesis telah selesai dirakit menjadi virus baru. Virus tersebut selanjutnya akan memproduksi enzim lisozim untuk menghancurkan dinding sel bakteri atau sel inang. Dinding sel bakteri yang telah hancur akan mengalami lisis, dan virus-virus baru akan keluar untuk mencari inang yang lain. Siklus lisogenik atau daur lisogenik. Daur lisogenik. Pada daur lisogenik, terdapat beberapa tahapan, yaitu tahap adsorpsi, tahap injeksi, tahap penggabungan, tahap pembelahan, dan tahap pemisahan. Pada tahap adsorpsi dan injeksi daur lisogenik, sama dengan pada daur litik. Tahap pertama yaitu adsorpsi atau tahap pelekatan. Sama dengan daur litik, tahap pelekatan atau fase adsorpsi ditandai dengan melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Virus kemudian mengeluarkan enzim lisozim sehingga terbentuk lubang pada dinding bakteri atau sel inang. Setelahnya, kapsid virus akan memompa asam nukleat agar masuk ke dalam sel inang. Fase ini dinamakan fase injeksi atau tahap penetrasi. Selanjutnya adalah tahap penggabungan. DNA virus yang telah masuk ke dalam tubuh bakteri selanjutnya akan menyisip ke dalam DNA bakteri. Mula-mula, DNA bakteri akan putus, dan kemudian DNA virus akan menggabungkan diri di antara benang yang putus tersebut. Dan akhirnya terbentuklah DNA sirkuler baru yang telah disisipi oleh DNA virus. Dengan kata lain, di dalam DNA bakteri terkandung materi genetik virus. Fase selanjutnya adalah fase pembelahan. Dalam keadaan tersambung, DNA virus tidak akan aktif, dan ini dikenal dengan sebutan profag. Bakteri akan tetap bereplikasi secara normal, menyalin profag dan mewariskannya pada sel anak. Sehingga akan banyak pembelahan sel menghasilkan koloni bakteri yang telah terinfeksi oleh profag. Terkadang, profag akan keluar dari kromosom bakteri, untuk selanjutnya akan masuk ke dalam siklus litik, yaitu pada tahap sintesis, perakitan, kemudian memasuki fase litik. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut.
Bagaimana? Sudah paham mengenai replikasi virus melalui siklus litik dan siklus disogenik? Bila sudah, alhamdulillah. Pada pertemuan berikutnya, kita akan lanjutkan menganalisis peran virus dalam kehidupan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Bagaimana kita harus melalui pembelajaran daring karena virus telah menjadi pandemi.